Niat mulia Denny Sumargo membantu masyarakat Nusa Tenggara Timur yang belum lama ini menjadi korban letusan Gunung Lewotobi memang patut diapresiasi. Mengingat saat ini masyarakat NTT yang menjadi korban letusan Gunung Lewotobi membutuhkan banyak bantuan dan dukungan. Banyak rumah dan bangunan yang terpanggang lahar. 10 orang bahkan dikabarkan menjadi korban. Untuk menghindari letusan susulan, banyak warga yang mengungsi dan tinggal di tenda-tenda darurat. Berangkat dari rasa keprihatinan itulah, Denny Sumargo dan Gary memutuskan mengalihkan donasi Agus Salim senilai 1,3 miliar yang semula untuk pengobatan Agus, kini akan diberikan untuk para korban letusan Gunung Lewotobi NTT. Oleh karena itu saya berangkat dengan ketua yayasan yang baru, Gary, bersama dengan timnya untuk menyelesaikan masalah donasi. Gary, silakan. Ya, jadi hari ini kita mau ke NTT ya. Untuk realisasi bantuan kemanusiaan berupa barang dan bantuan berupa infrastruktur. Itu aja sih. Saya kemarin udah koordinasi sama FA, masalah donasi ini udah final, kata dia, saya bilang udah final. Dan kalau misalnya ada gugatan, silakan masukkan gugatan itu ke pengadilan perdata. Dan saya nanti akan bantu yayasan untuk menghadapi gugatan. Dan saya sudah siapkan 1,3 miliar. Apabila dia menang dalam gugatan itu, saya ikhlas, saya kasih kepada pihak Agus. Agus jangan shock, Bang Desu tetap biar bagaimanapun melihat semua hal itu kita udah bicarakan di podcast. Untuk pengobatan, karena akadnya untuk pengobatan, Bang Desu juga tetap siap untuk membantu. Datang aja ke Bang Desu akan deposit uang di sana, karena uangnya kan udah ke NTT, nanti kamu berobat, ya. Kalau uangnya nggak mau dipakai berobat, mau dipakai untuk kelangsungan hidup, nanti ngobrol sama Bang Desu. Begini loh, ini uang donasi datang dari tempat saya. Saya punya tanggung jawab kepada donatur saya dan penonton saya. Yang dilihat dari saya itu adalah tanggung jawab saya. Dari awal saya ingin menyelesaikan masalah donasi ini, maka saya membantu si pihak B dan si pihak A. Saya disikat dengan bola panas, ya, dang, kena. Yang nolong saya, istri saya di belakang tangan saya. Selesaiin masalah ini, Mas, yang aku baik-baik aja. Gak usah takut sama hujatan. Ya, baru gue pikir, ya udah, gue ambil lah beban semua, gue makan hujatannya, gue maju. Makanya gue bikin post, Allah, jangan takut, jangan gentar Dinsu, Allah bersamamu, pergi. Ya udah, semua pasti ada konsekuensinya soalnya. Giri juga tahu itu. Betul. Data jumlah kepala sekarang BNPB 2, 3, info digital. Ambil sini. Tidak, ada berapa Pak? Beda BNPB 1, beda BNPB 2, yang 3 ada 3. Sudah mereka tanya. Sekarang balik lagi. Di dalam dari para provinsi itu kurang kenal. Data jumlah kepala sekarang BNPB 2, 3, info digital. Mama jangan mungkin foto beliau, foto ini gue kebetulan tuh beliau langsung habis, dia keluar kan, karena baru masuk, betul ya om. Kita foto ini keluar, kan itu orang mendirinya kan belum datang. Baru 5. Data mendiri skor. 5, satu lagi, terakhir 6 taruh kasih nomor. Oke. Sekarang MPRN 2 9. MPRN 2 mana? 9, putih 9. 1, 2 ini berapa? Sini koordinator pengungsi mandiri di warga rumah segera. 4. Saya minta juga Agus, jangan kamu merasa saya berpihak kepadamu. Memang terkadang untuk mendengar kebenaran itu untuk sebagian pihak sulit, bahkan dianggap tidak menyenangkan. Namun memang suka tidak suka hal benar tetap harus disampaikan. Ya, persoalannya ini bukan soal berpihak kepada siapa, tidak berpihak kepada siapa. Ini bukan persoalan keberpihakan, melainkan terkait konstruksi hukum. Jangan sampai niat baik dilakukan dengan cara yang tidak tepat dalam artian melanggar hukum. Ya, itu persoalan utamanya.
Ya, mungkin dari pihak tertentu yang memang sedang memegang amanah untuk memegang dana donasi tersebut memiliki niat dan itikat baik untuk menyalurkan bantuan kepada pihak tertentu. Dan itu niat baik. Namun, lakukan dengan cara yang tepat, tidak prematur, tidak terburu-buru, dan tentunya tidak melanggar hukum. Oke? Maka alangkah lebih baik niat baik yang ingin dilakukan, tidak terburu-buru, tidak prematur, dan tidak melakukan hal tersebut dengan cara yang patut diduga bisa dianggap berpotensi melakukan pelanggaran hukum. Maka alangkah lebih baik dan bijaksana apabila niat baik tersebut dapat dilakukan dengan dana yang lain. Kalaupun ingin menggunakan dana yang menjadi sengketa tersebut, dilakukan setelah ada ketetapan dari pengadilan, agar meminimalisir resiko potensi dari pelanggaran hukum. Alright? Maka aku ingatkan ulang, ini bukan persoalan terkait Samiun, bukan pula terkait keberpihakan kepada pihak manapun, bukan persoalan itu. Melainkan bagaimana cara kita menghargai proses hukum yang akan dilakukan. Karena sengketa yang terjadi akan dilakukan penyelesaiannya dengan cara hukum melalui mekanisme pengadilan. Maka kita tunggu ketetapan pengadilan seperti apa. Jangan melakukan langkah-langkah yang potensi dan kecenderungannya melanggar hukum. Apalagi hal-hal tersebut bisa dianggap terlalu dini, terlalu cepat, bahkan bisa dianggap prematur. Maka apabila hal tersebut dilakukan, bisa dianggap tidak menghargai proses yang akan dilakukan sebagai penyelesaian sengketa yang terjadi. Alright? Ulala. Tanggapin dulu aja, Kang. Enggak usah, udah. Enggak usah ya? Oh iya. Lanjut, Kak, aku boleh kakak? Iya. Suka-suka ngomongnya aja dah. Aku mau udah no komen. Kalau terlalu panjang, Wawa nggak bisa menjawab. Dia karena lupa aku apa yang berada. kita katakan. Sekarang dijawab dulu. Ngapain aku nggak bisa jawab? Kalau aku mau jawab. Sekalipun aku jawab kan tetap aja salah. Minimal mau jawab kayak apa itu harus tahu berterima kasih. Di dunia ini orang baik itu datangnya terus cuma cara satu aku kali berterima saja. kasih harus bagaimana? Aku udah berterima kasih berkali-kali. Berterima Aku kasih udah minta maaf berkali-kali. berkali-kali. Terus harus gimana? Bawa yang saya hormati. Sekarang begini loh, kalau cara menunjukkan berterima kasih, Wawa dan Agus dan keluarga tidak sepantasnya melaporkan Tenovi. Itu adalah bentuk terima kasih kalau Wawa bisa mencegah itu semua. Kamu tahu nggak alasannya aku si Agus ngelaporin, tahu nggak? Apapun alasannya tahu. Oh nggak bisa kok. Jangan mentang-mentang kita dibantu, karena kalian terus kita dihujat, terus kita dijatuhkan. Karena begini, kalau posisi kokoh di Agus mampu nggak? Bisa enggak? Saya nggak mungkin jangan jadi cuma Agus kita dihakimi aja dong. Jangan mentang-mentang kita dibantu. Begini, tahan dulu ya, gitu dulu ya, kok. dulu semuanya Kita ya. juga punya harga diri walaupun dibantu tahan dulu ya. Jadi begini, yang diomongin saya tengahin dulu, sekarang gini kok, kalau Koko orang tuanya dijatuhkan, dihujat, gitu mau enggak? Jangan berteman, dibantu. berantem. Jangan berteman jangan berantem maksudnya, maaf. Ya, saya tengahi dulu ya. Koko mau enggak? Koko udah dibantu. Saya dibantu udah dan dikasih saya uang. Terus orang tua Koko dihujat, ditekin. Sekarang saya bertanya kepada Wawa, cuma melihat satu pihak, jangan karena Koko ngebela sebentar gini loh, berhenti dulu ya. Sebentar. Wawa berhenti dulu. Yang semua dua di sini ya. Kok berhenti dulu, semuanya berhenti dulu, mute dulu di
sini. Farhad Abbas laporkan pembuat petisi tarik donatur Agus. Berita viral kali ini datang dari Farhad Abbas, guys. Pengacara Farhad Abbas ini lagi bikin kontroversi baru gitu, guys. Katanya beliau ini akan melaporkan pembuat petisi yang menarik kembali donatur untuk Agus Salim atau Mas Agus. Pasalnya, setelah Farhad Abbas ini menantang Teh Novi dan para netizen gitu ya guys, siapa yang bisa mengumpulkan 8.000 tanda tangan menarik kembali donatur untuk Agus ini bakalan dikembalikan uangnya gitu kan. Nah, ada nih petisinya tapi sudah sampai 75.000 tanda tangan gitu guys, melebihi dari apa yang diucapkan oleh Farhad Abbas gitu. Nah, karena sudah ada petisi tersebut, kan mau tidak mau uang yang didonaturkan oleh para netizen ini kan memang harus dikembalikan gitu. Ya, sejumlah 1,4 M itu guys gitu kan. Nah, di sini Farhad Abbas ini malah mencak-mencak gitu, tidak terima gitu loh guys. Lucunya lagi, Bang Farhad ini malah mau melaporkan orang yang bikin petisi gitu loh. Bikin petisi untuk mengumpulkan tanda tangan ini gitu guys. Kan lucu banget ya gitu. Lo gimana sih Bang, kemarin katanya nantang siapapun yang bisa ngumpulin 8.000 tanda tangan untuk menolak uangnya dipakai Mas Agus gitu kan. Lah sekarang sudah sampai 75.000 tanda tangan loh Bang. Kok malah sekarang mau ngelaporin yang bikin petisi tuh gimana Bang? Aduh, konsepnya tuh gimana? Dan sekarang katanya Mas Agus ini lagi kayak menjalani pemeriksaan gitu guys, atau menjalani pengobatan gitu ya, karena lagi sakit katanya.